Halo, selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara Klinik Investasi episode ke-7. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, portfolio analis dari Indosering Asset Management. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu Is debt good for a company? Apakah hutang itu baik untuk perusahaan? Tentunya tema kali ini menjadi banyak pertanyaan bagi teman-teman pengusaha ataupun pelaku UMKM, karena banyak sekali persoalan tentang utang korporasi. Tentunya kita akan membahas apakah utang itu bagus untuk perusahaan. Yang kedua, kita akan membahas benefit dan konsekuensi dari memiliki utang. Dan yang terakhir, bagaimana caranya mendapatkan sumber dana dari utang. Banyak orang yang berpikir bila ada saudara, teman, tetangga yang mulai meminjam uang, maka menjadi indikasi mereka sedang mengalami masalah keuangan. Banyak dari kita yang khawatir apabila meminjamkan uang tersebut, maka tidak bisa dikembalikan. Berangkat dari situ, seringkali investor membawa pengalaman pribadinya ke suatu hal yang profesional. Salah satunya adalah pengambilan keputusan investasi. Beberapa investor ada yang khawatir apabila perusahaan berutang, maka ada indikasi perusahaan tersebut sedang mengalami masalah keuangan. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi perusahaan berutang untuk ekspansi sehingga mendapatkan untung lebih banyak lagi. Tapi di satu sisi, ketika perusahaan berutang terlalu banyak, tidak hati-hati dan tidak benar dalam mengelola utangnya, maka memang ada potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apakah utang bagus untuk perusahaan? Untuk bisa menjawabnya, kita akan bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas dua macam sumber dana bagi perusahaan. Yang pertama adalah dari internal perusahaan. Ini bisa diambil dari laba operasional perusahaan seperti operating cash flow atau laba ditahan. Lalu yang kedua adalah eksternal, ini dibagi menjadi dua, baik pembiayaan menggunakan utang ataupun pembiayaan dari equity ataupun saham. Kalau pembiayaan utang, perusahaan bisa meminjam kredit ke bank, meminjam ke shareholder loan, menerbitkan surat utang seperti obligasi, MTN, dan lain-lain. Lalu juga perusahaan bisa menggunakan sumber dana melalui equity seperti modal sendiri, IPO saham, ataupun IPO saham skala UMKM. Ini bisa melalui equity crowdfunding. Sebelum ke slide selanjutnya, kita juga perlu membahas perbedaan utama antara sumber dana menggunakan sumber pembiayaan menggunakan utang ataupun equity. Konsekuensi dari utang yang paling utama adalah beban bunga. Jadi, perusahaan yang berutang itu memiliki kewajiban untuk membayar pokok dan imbal hasil berupa bunga. Namun, benefitnya adalah perusahaan yang berutang itu tidak berbagi kepemilikan dengan investor lain, berbeda dengan pembiayaan menggunakan ekuitas. Artinya perusahaan berbagi kepemilikan dengan investor lain. Jadi pemilik perusahaan bukan hanya kita seorang, namun ada beberapa investor lain. Selanjutnya benefitnya tapi dengan pembiayaan menggunakan ekuitas, maka tidak ada kewajiban membayar bunga. Nah, ini benefit lainnya dari pembiayaan menggunakan utang, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, tidak berbagi kepemilikan. Dengan berutang, perusahaan tidak berbagi kepemilikan dengan investor baru. Sehingga pemilik perusahaan bebas untuk mengelola perusahaannya sendiri.
Yang kedua, dengan berhutang perusahaan artinya menghemat pajak. Kenapa? Karena beban bunga yang timbul dari utang itu menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Yang ketiga, perencanaan yang lebih mudah. Ini berutang artinya memiliki beban bunga yang pasti dan terjadwal, sehingga lebih mudah untuk perusahaan membuat perencanaan keuangan. Pembiayaan menggunakan utang tentunya memiliki konsekuensi. Nah, salah satu konsekuensinya adalah persyaratan kualifikasi. Pengajuan kredit membutuhkan proses kualifikasi. Selain itu, perusahaan membutuhkan kredit skor yang bagus untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang relatif murah. Jadi, kalau perusahaan memiliki kredit skor yang buruk, umumnya bank akan mengenakan beban bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kredit skornya bagus. Atau bahkan apabila perusahaan kredit skornya buruk, bisa jadi bank tidak mau memberikan kredit kepada perusahaan tersebut karena dinilai memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Jadi penting bagi perusahaan untuk menjaga kredit skornya agar di level yang bagus. Nah, salah satu perhitungan kredit skor kita bisa lihat rasio keuangan perusahaan seperti debt equity ratio, lalu interest coverage ratio, ini perbandingan antara EBITDA dan beban bunga, lalu ada current ratio, ini seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, dan lain-lain. Yang kedua, konsekuensinya adalah disiplin. Dengan berutang, tentunya perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar bunga dan pokok tepat waktu. Dan yang ketiga, agunan. Terkadang perusahaan perlu memberikan agunan kepada kreditur. Beberapa di antaranya bahkan meminta personal garanti, sehingga hal tersebut menimbulkan risiko hilangnya aset pribadi apabila perusahaan kita mengalami gagal bayar. Nah, ini ada data yang cukup menarik. Ini data cost of debt dan cost of equity pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini sampelnya saham-saham yang tercatat pada indeks LQ45. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bloomberg, rata-rata cost of debt pada perusahaan dalam indeks LQ45 itu sebesar 5,78%. Jauh lebih murah dibandingkan rata-rata cost of equity-nya sebesar 10,64%. Kalau kita lihat satu persatu perusahaannya, semuanya memiliki cost of debt yang lebih murah. Jadi, secara singkat bisa disimpulkan bahwa cost of debt itu lebih murah dibandingkan cost of equity. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, mungkin akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini slide yang menunjukkan kenapa utang itu selalu lebih murah dibandingkan cost of equity, karena investor menilai instrumen saham itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen surat utang. Kenapa? Karena kalau perusahaan dilikuidasi, itu yang pertama kali dibayar adalah pajak yang pertama, yang kedua kewajiban ke karyawan dan supplier, mungkin yang ketiga adalah utang, termasuk utang bank, utang obligasi, dan utang lain-lain. Dan baru yang terakhir, saham. Jadi urutan perusahaan dilikuidasi, yang paling terakhir dibayar itu instrumen saham. Itulah kenapa instrumen saham memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen surat utang. Oleh karena itu juga investor mengharapkan return yang lebih tinggi pada instrumen saham dibandingkan return dari instrumen surat utang. Selanjutnya, karena cost of debt lebih murah, maka penambahan utang itu cenderung meningkatkan nilai perusahaan. Ini dibuktikan oleh teori MM tahun 1963, bahwasannya
penambahan utang pada perusahaan cenderung meningkatkan nilai perusahaan. Nah, kenapa? Karena utang itu menimbulkan biaya bunga. Nah, komponen biaya bunga ini menjadi pengurang laba sebelum pajak sehingga pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Namun di sisi lain, penambahan utang yang berlebihan dan tidak manajeble ini akan meningkatkan risiko kebangkrutan sehingga nilai perusahaan turun. Jadi kuncinya sih penambahan utang itu harus diimbangi dengan penambahan income, di mana dana dari utang tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif yang menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan beban bunganya. Kalau istilah corporate finance-nya sih, internal rate of return-nya itu harus lebih besar dari cost of fund-nya. Baru utang menjadi layak. Selanjutnya, utang juga memiliki multiplier effect. Jadi, semakin besar rasio utang perusahaan, maka semakin besar juga efek multiplier-nya dari kenaikan penjualan. Nah, contohnya, perusahaan yang memiliki utang tinggi, ini garisnya merah, DFL-nya, degree of financial leverage-nya di 1,85 kali. Jadi, apabila perusahaan memiliki pertumbuhan EBIT, earnings before interest and tax, itu 15%, maka EPS perusahaan tersebut naiknya bisa 29%, jauh lebih besar dibandingkan kenaikan EBIT-nya. Namun sebaliknya, kalau perusahaan EBIT-nya turun 15%, maka perusahaan yang punya utang tinggi tadi itu mengalami penurunan EPS sebesar 28% kali. Jadi memang memiliki utang itu artinya meningkatkan leverage. Jadi kalau kondisi sedang bagus, memang kami suka pada perusahaan-perusahaan yang memiliki leverage tinggi, karena ini bisa menjadi multiplier. Namun sebaliknya, kalau kondisi ekonomi dan perusahaan sedang tidak bagus, biasanya kami lebih memilih perusahaan-perusahaan yang utangnya itu relatif rendah, jadi yang low leverage. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki utang tinggi itu akan menyebabkan meningkatnya volatilitas dari earnings perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan yang rasio utangnya rendah. Kita bisa lihat kurva yang digambar ini, perusahaan yang utangnya tinggi itu memiliki volatilitas yang sangat tinggi juga. Sehingga kenapa perusahaan yang utangnya tinggi dia dinilai memiliki resiko yang tinggi juga. Nah, bagaimana mendapatkan sumber dana dari utang? Nah, sumber pembiayaan utang dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan bisa mendapatkan sumber pembiayaan utang dari bank. Yang kedua juga perusahaan bisa mendapatkan sumber pembiayaan utang dari lembaga keuangan non-bank seperti multifinance, pegadaian, dan lain-lain. Selain itu juga perusahaan bisa mendapatkan pembiayaan utang dari publik, seperti menerbitkan surat utang melalui peer-to-peer lending, dan alternatif financing melalui structure fund. Nah, ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selain perbankan, multifinance, perusahaan juga dapat menarik pendanaan melalui structure fund yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Nantinya, perusahaan dapat menerbitkan surat utang, lalu surat utang tersebut dibeli oleh kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, di mana kontrak investasi kolektif tersebut terdiri dari beberapa investor. Apabila utang perusahaan digunakan untuk pendanaan, maka structure fund yang digunakan dapat berupa RDPT atau reksadana penyertaan terbatas. Apabila utang perusahaan digunakan untuk proyek infrastruktur, maka structure fund yang dapat menjadi pilihan adalah kontrak investasi kolektif dana infrastruktur atau KIK Dinfra.
Namun, apabila underlying utang perusahaan berupa tagihan kartu kredit, KPR, pendapatan di masa yang akan datang atau future receivable, structure fund yang dapat digunakan adalah kontrak investasi kolektif, efek beragun aset, atau KIK-EBA. Jadi nanti kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi perusahaan menerbitkan surat utang tersebut dibeli oleh structure fund yang terdiri dari beberapa investor MI. Nah, structure fund tersebut dikelola oleh perusahaan manajer investasi seperti Indosering Asset Management. Lalu, structure fund tersebut disimpan oleh bank kustodian. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil sebenarnya utang itu bagus bagi perusahaan karena memiliki kos yang lebih murah akibat adanya hemat pajak dan instrumen surat utang dianggap oleh investor memiliki risiko yang rendah dibandingkan instrumen saham, sehingga penambahan utang bisa jadi peningkatan nilai perusahaan. Dengan catatan, utang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua, pengusaha selain bisa mendapatkan pendanaan dari bank, ternyata perusahaan dapat menarik pendanaan melalui structure fund yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Jadi, semakin banyak pilihan bagi perusahaan untuk menarik pendanaan utang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa dikirim melalui email marketing@am.indosterling.com. Dan sampai jumpa pada podcast klinik investasi berikutnya. Terima kasih.